jadi di sini sudah ada beberapa sobat pintar ya yang bergabung. Mungkin ada beberapa dari kalian yang udah mulai PAT-nya, mungkin ada juga yang belum mulai gitu ya. Nah, mungkin ada juga yang masih itu ya, bahasa Inggrisnya belum mulai gitu juga, belum dimulai untuk PAT-nya. Jadi nanti malam ini kita bakalan bahas nih mengenai materi-materi di bahasa Inggris. Oke. Nah, terutama di kelas keberapa nih? Di kelas 10. Jadi, kita akan membahas soal PAT 2022 kelas 10 bahasa Inggris. Nah, jadi mungkin ada yang kelas 11 ya, it's okay. Nanti kita belajar bareng juga. Nanti kalau misalkan di sini kan ada dari Sofia Amalia di kelas 11, ya itu nggak apa-apa. Nanti kita bisa sharing-sharing juga mengenai materi-materi bahasa Inggris, gitu ya. Jadi sebenarnya hari ini kita bahas kelas 10, tapi nggak apa-apa. Nanti kita juga sekalian bahas materi kelas 11 gitu. Oke, tadi aku kelas 8. Oh, kelas 8. Oh, kelas 8 itu nggak apa-apa ya. Kita tetap belajar aja, nggak apa-apa. Nanti kan kelas 8 kan tetap ada grammar kan ya. Ada simple past kan ya. Ada simple past, kemudian ada deskriptif juga kan. Nah, jadi sama aja sebenarnya untuk materi dari bahasa Inggris tuh itu aja gitu loh. Cuma di SMP, di SMA nanti bakal dibahas sama. Gitu. Grammar itu kan juga yang penting gitu ya. Nah, nanti kita juga bakalan bahas masalah grammar gitu. Jadi sama aja untuk pembahasannya. Oke, well ada yang baru gabung juga nih ya. Oh enggak sih. Oh iya, ada Syifa Fauzia Suparman. Oke, halo Syifa, selamat malam. Halo Kak. Oke, Syifa dari mana nih Syifa? Dari SMP 36 Jakarta. Oh, jadi SMP 36 Jakarta. Oke, nggak apa-apa ya. Nanti kita bakal bahas materi dari bahasa Inggris gitu. Oke, jadi sekarang kita lanjut ya untuk mulai kegiatan pembelajaran dari bahasa Inggris. Oke, jadi pembahasan PAT 10. Harusnya kan kita bahas PAT 10 ya, tapi nggak apa-apa. Nanti kita bakal bahas soal SMP juga. Nah, di bahasa Inggris itu kan pasti kalian udah nggak asing ya dengan yang namanya descriptive text. Kelas 8 kalau nggak salah muncul kan ya descriptive text ya? Ada nggak? Atau kelas 7 atau mungkin di sini ada yang kelas 7 atau kelas 9 kan pasti tetap ada ya materi descriptive text, kemudian announcement, kemudian ada simple past nih sama present perfect. Nah, nanti kita bakal belajar nih perbedaan dari kedua grammar tersebut, yaitu simple past itu yang bagaimana, kemudian yang present perfect itu yang bagaimana, atau nanti misalnya ada yang masih bingung nih dari tenses yang present tense, macamnya kan ada verbal, ada nominal, gitu. Jadi nanti biar kita tahu beda penggunaan dari nominal ataupun verbal. Nah, selanjutnya ada juga yang namanya recount text ya. Nah, kemudian ada juga yang namanya narrative text, kemudian ada juga yang terakhir adalah song. Nah, song ini yang pasti seru ya, karena nanti bakalan bahas lagu-lagu gitu. Tapi mungkin hari ini kita nggak bakal bahas ke lagunya, tapi kita bakal bahas lebih ke materinya gitu ya. Oke, di sini sudah ada yang bergabung ya. Ada Tri Mustika tadi ya, ada Salma, ada Nuna, ada siapa nih yang baru juga. Ada Muhammad Zaki. Oke, halo Muhammad Zaki. Selamat malam. Ini kayaknya satu-satunya cowok ya yang join kayaknya. Ada Fahmi. Jadi 2 cowok yang join Ruang Pintar Live. Oke. Jadi sampai di sini ada pertanyaan mengenai apa yang kita bahas atau mungkin ada yang ditanyakan nanti kita bahas di selanjutnya aja ya. Jadi mungkin ini beberapa materi yang kita pelajari. Nanti misalkan kalau Sobat Pintar ada beberapa pertanyaan nih mengenai bahasa Inggris yang mungkin belum diketahui. Kan ini ada yang SMP ya, mungkin ada yang kelas 7, ada yang kelas 8 atau kelas 9. Nanti bisa ditanyakan untuk beberapa materi yang masih kurang dipahami. Terutama mungkin masalah grammar gitu ya. Kadang kan kita bingung tuh, grammar itu gimana nih menentukan yang verbal atau yang nominal, atau bagaimana menentukan future, kemudian past atau perfect gitu. Nanti kita bakal bahas bersama-sama. Oke. Nah, sekarang kita langsung lanjut aja ya untuk slide-nya. Nah, oke.
Karena seperti yang saya bilang tadi, untuk materinya kan kita pertama bahas tentang materi ini ya, tentang materi-materi yang ada di depan tadi, yaitu descriptive, announcement. Nah, sekarang di kelas 8, kelas SMP maupun SMA gitu ya, entah itu kelas 6, 7, 8, 9 itu pasti nggak jauh-jauh dari teks gitu. Nah, sekarang kita lihat dari pertanyaan untuk yang number 1 dulu nih. Untuk soal yang nomor 1, what kind is the text above? Berarti kita disuruh mencari apa? Ada yang tahu nggak sih? Jadi sobat pintar yang join di sini kira-kira disuruh ngapain nih? Untuk soal yang nomor 1 nih. Mencari bentuk jenis teksnya. Betul sekali kita. Mencari bentuk jenis teksnya. Ya. Nah, ini kan ada macamnya A, B, C, D, E ya. Ada 3 macam gitu. Nah, nanti kita harus menentukan kira-kira apa macam dari teks tersebut. Oke, sekarang kita bakal bahas bersama-sama. Oke, kira-kira macamnya nih. Oke, jenis. Nah, sekarang kita lihat dari jawaban sobat pintar. Kira-kira ada yang bisa nebak nggak sih? Untuk jawaban number 1 itu yang mana kira-kira? Yang A, B, C, D, atau yang E kira-kira? Coba, ada yang bisa jawab nggak? Sobat pintar boleh banget ya jawab on audio, atau bisa banget langsung tulis di kolom chat, boleh banget. Report text. Oke, report text ya menurut kita ya. Oke, ada yang jawaban lain? Mungkin ada yang jawab narrative, atau mungkin recount, atau descriptive, atau exposition. Oke, di kolom chat udah ada yang jawab nih ya. Zaki menjawab yang D. Oke, descriptive. Descriptive. Oke, ada yang lain nggak jawaban dari sobat pintar yang lain? Ada yang mungkin jawab C, recount, atau exposition. Ya, sobat pintar boleh banget ya menjawab. Bisa di on audio juga boleh banget, atau mau di kolom chat juga boleh. Ada yang tahu nggak kira-kira jawabannya apa tuh untuk yang nomor 1? Gimana? Sebelum kita bahas, satu orang lagi buat jawab. Kira-kira apa? Ada yang bisa jawab nggak? Jawaban yang mana? Yang A, B, C, D, atau E? Oke, ini ada yang jawab nih. Oke, Sally Al-Fazri. Oke, Sally menjawab yang A ya, yang narrative. Oke. Nah, di sini sudah ada beberapa macam-macam jawaban yang berbeda ya. Ada jawaban yang A, ada jawaban yang B, ada juga jawaban yang D, yaitu descriptive. Nah, sekarang kita bakal bahas gimana cara menentukan jenis teks. Cara menentukan jenis teks kita harus lihat kalimat awalnya dulu nih. Membahas tentang apa sih? Nah, kita baca bersama-sama ya, sobat di sini. Waikambas National Park is the national park for elephant sanctuary located in Lampung, precisely in the Labuhan Ratu district East Lampung, Indonesia. Nah, di sini ada yang dari Lampung nggak sih? Barangkali ada yang dari Lampung. Nah, pasti nggak asing kan ya dengan Waikambas gitu. Karena kita bakal bahas Waikambas. Oke, jadi kalau kita lihat di situ kita fokusnya lebih ke Waikambas National Park. Jadi adalah taman nasional gitu ya. Yang mana dia itu kayak penangkaran gajah gitu, yang letaknya dia di Lampung, tepatnya di Labuhan Ratu. Tepatnya dia di Labuhan Ratu. Nah, subdistrik East Lampung, Indonesia. Kemudian di kalimat kedua, dia menjawab nih, Waikambas National Park established in 1985. Is the first school for elephant in Indonesia. Berarti Waikambas itu adalah taman nasional yang dia tuh dibangun pada tahun 1989. Jadi establish itu adalah dibangun gitu ya, atau dibuat gitu ya pada tahun 1985, atau didirikan juga bisa. Yaitu sekolah pertama untuk gajah yang ada di Indonesia. Nah, berarti kita fokusnya dia lebih mengerucut nih, yaitu Taman Nasional Waikambas yang ada di Lampung. Nah, kita udah tahu nih maksud dari teksnya. Intinya membahas Waikambas yang ada di Lampung yang didirikan untuk sekolah gajah pertama kali yang ada di Indonesia. Nah, sekarang kita lihat nih jawabannya ya. Kira-kira yang mana yang paling sesuai? Kalau kita lihat narrative, ada yang tahu nggak sih? Coba sobat pintar yang join di sini.
Naratif itu teks yang seperti apa kira-kira? Tahu Narasi. nggak? Gimana? Teks Narasi. tentang fairy tale, Kak. Oke, ada Shiva ya tadi yang jawab ya. Shiva tentang fairy tale. Iya, betul sekali ya. Jadi naratif itu adalah teks yang digunakan untuk menghibur pembaca, yang mana kita biasanya lebih fokus ke legenda, kemudian apa namanya fairy tale atau peri, tentang peri gitu ya, atau tentang misteri, atau tentang science fiction. Nah, itu adalah naratif. Nah, sedangkan berarti kan intinya naratif itu berhubungan dengan imajinasi gitu. Nah, apakah di sini imajinasi? Padahal di sini adalah fakta gitu ya. Nah, sehingga tentunya jawaban naratif adalah kurang tepat. Nah, seperti itu. Karena kita lebih spesifik membahasnya, yaitu apa? Yaitu tentang Waikambas National Park. Nah, sekarang kita lanjut nih untuk pilihan yang D ya. Report text. Nah, di sini ada yang tahu nggak sobat pintar report text itu yang bagaimana? Teks Ada yang tahu? laporan. Gimana? Teks Gita? laporan yang menjelaskan suatu objek atau yang menerangkan suatu peristiwa. Iya, betul sekali. Jadi report itu adalah mendeskripsikan tentang suatu peristiwa atau suatu objek, gitu ya. Mendeskripsikan suatu objek. Mendeskripsikan suatu objek. Nah, sekarang tapi saya mau tanya, apa bedanya dengan deskriptif? Deskriptif itu kan berarti sama-sama juga mendeskripsikan suatu objek. Gimana? Apa bedanya? Ada yang tahu nggak? Oke, kita tadi jawab Kalau ya. deskriptif teks lebih mendominankan kegambaran, menggambarkan suatu tempat atau menceritakannya secara detail lagi. Oke, betul sekali. Deskriptif itu adalah menceritakan secara detail atau lebih ke spesifik. Sedangkan report di sini adalah dia secara umum atau secara luas pembahasannya. Jadi sebenarnya dua-duanya itu sama tentang mendeskripsikan suatu objek atau penggambaran suatu objek. Jadi report dan deskriptif itu sama aja. Definisinya yang membedakan kalau yang report itu dia lebih luas, kalau yang deskriptif itu dia lebih spesifik. Misalkan contohnya saya bilang kayak gini ya, kalian mau mendeskripsikan handphone. Handphone itu berarti kalian mendeskripsikan, kalau deskriptif itu berarti nanti hanya mendeskripsikan satu HP aja. Misal kalian mau deskripsiin HP Samsung, nah itu berarti deskriptif. Kalau kalian mau membuat teks yang berjudul dengan report, karena dia mendeskripsikan secara luas, berarti mungkin adalah kalian akan membahas HP yang memiliki kamera yang sangat bagus. Nah, nanti kan HP yang memiliki kamera bagus itu kan tidak hanya Samsung, tapi nanti akan membahas mungkin iPhone, atau mungkin Oppo, atau yang lain sebagainya. Nah, itu yang dimaksud seperti itu. Jadi report itu pembahasannya dia lebih luas atau lebih umum, sedangkan deskriptif itu dia lebih spesifik. Nah, sehingga kalau kita bisa menentukan apakah di sini Waikambas itu dia secara spesifik membahas tentang Waikambas atau nanti dia membahas keseluruhan taman nasional yang ada di Indonesia. Jawabannya adalah dia lebih ke spesifik, yaitu deskriptif. Jadi dia mendeskripsikan Waikambas. Jadi sebenarnya deskriptif itu nggak hanya buat gambar aja ya, penggambaran sesuatu, tapi dia menggambarkan suatu tempat itu juga bisa. Pokoknya dia spesifik. Kalau misalkan contoh penjelasan taman gitu ya, yang report atau penjelasan secara umum, itu mungkin kita nanti bahasnya bakal seperti ini. Taman-taman nasional yang ada di Indonesia gitu, yang memiliki pusat pelatihan gajah. Nah, nanti bakal dijawab tuh ada Taman Nasional Waikambas atau Taman Nasional apa lagi dan Taman Nasional apa lagi. Nah, seperti itu. Itu pembahasan yang lebih luas. Oke, Zaki menjawab yang benar. Betul sekali. Oke, nggak apa-apa ya. Is it okay kalau kita salah gitu ya? Nanti kita bisa belajar bersama-sama gitu. Jadi bisa tahu nih apa sih bedanya report dan juga deskriptif. Oke, selanjutnya kita bakal bahas juga nih yang lain untuk mengingat ya materi report, recount. Nah, di sini ada yang tahu nggak sih recount itu gimana? Menceritakan pengalaman masa lalu. Betul sekali kita menceritakan pengalaman dari masa lalu gitu ya.
Jadi masa lalu tuh nanti bakal dibahas gitu ya. Misalkan kita liburan kemana gitu ya. Nah itu bisa kita gunakan untuk recount. Jadi nanti recount itu ada banyak macamnya. Tapi nanti kita bakal bahas di soal selanjutnya. Nanti bakalan ada soal recount gitu ya. Oke, jadi tentunya jawabannya salah. Oke. Nah selanjutnya nih ada exposition. Ada yang tahu nggak sih exposition itu yang bagaimana? Text exposition? Yang menjelaskan suatu permasalahan atau isu mengenai masalah tersebut. Betul sekali. Exposition itu adalah lebih fokus terhadap isu ya atau suatu masalah. Ada yang bisa kasih contoh nggak? Exposition itu gimana? Misalnya membahas tentang isu apa nih? Yang lagi marak sekarang ini? Tentang ujian UTBK. Oh iya, bisa jadi ya. Betul sekali tentang ujian UTBK gitu ya. Nah itu kan berarti kan isu ya. Kan kemarin juga ada berita UTBK yang ternyata untuk soalnya kan soalnya sebelumnya dia 15 soal jadi 20. Nah itu kan berarti isu atau masalah yang dibahas itu. Nah betul sekali. Jadi exposition itu sebenarnya hampir sama dengan news item gitu ya. Tapi news item dia juga lebih spesifik, tapi exposition itu penjabarannya juga lebih luas. Seperti itu. Oke, ini kayaknya tadi sudah banyak yang gabung ya. Saya sampai nggak menyapa. Ada siapa? Ada Sandra kalau nggak salah. Halo Sandra, ada juga Dirgam. Ada juga siapa juga nih? Ada Hona tadi udah ada ya? Oh, oke. Pokoknya selamat datang ya untuk Sobat Pintar yang baru saja bergabung di Ruang Pintar Live malam hari ini. Oke, sekarang kita langsung lanjut aja ya untuk pembahasan selanjutnya. Nah, oke. Ini saya lebih spesifik lagi ya, akan membahas tentang descriptive text tadi. Nah, untuk Sobat Pintar yang mungkin udah lupa-lupa nih ya mengenai descriptive text, itu gimana sih generic strukturnya atau strukturnya tuh apa aja? Nah, strukturnya ada dua nih, ada identification sama description, yaitu mengidentifikasi sesuatu gitu ya, dan juga mendeskripsikan sesuatu. Jadi paragraf pertama biasanya lebih ke latar belakangnya. Gitu. Jadi biasanya paragraf pertama dinamakan identification, kemudian yang paragraf kedua description. Nggak terlalu banyak ya untuk strukturnya dari teks-teks yang lain. Kemudian untuk yang kedua nih ada language feature. Language feature itu adalah unsur kebahasaan, gitu ya. Yang pertama adalah menggunakan simple present tense. Nah ini nih baru kita bakal bahas nih. Ada yang namanya verbal, ada yang nominal. Nah, Sobat Pintar di sini ada yang bisa membedakan nggak sih? Kira-kira bedanya simple present, bukan present ya, harusnya simple past ya. Oh sorry, itu Present. Iya benar present ya. Oke, present, sorry. Oke, present. Berarti present itu kira-kira kan ada yang namanya verbal, ada yang nominal gitu ya. Nah, kira-kira ada yang tahu nggak bedanya apa? Verbal sama nominal. Kalau verbal dia kata kerja, kerja. Kalau emang yang nominal itu kata benda. Betul sekali. Tadi Zaki ya yang jawab. Oke, great job. Well, jadi bener banget. Kalau verbal itu dia lebih menggunakan kata kerja. Kalau dia nominal itu berarti dia menggunakan kata benda atau kata sifat juga boleh. Kata benda atau bisa kita ketahui sebagai noun atau kata sifat. Nah, coba. Sekarang saya mau tahu dong, Sobat Pintar di sini tadi kan udah tahu nih ya bedanya dari verbal sama nominal. Nah, sekarang saya mau tanya, kira-kira ada yang bisa kasih contoh nggak dari verbal? Satu aja. Satu contoh dari verbal. Coba buatin satu aja. Verbal. Contoh kalimat verbal. Nanti kita bakal bahas bersama-sama. Gimana? Ada yang bisa kasih contoh kalimatnya? Boleh banget ditulis di mungkin karena kepanjangan gitu ya, karena membuat kalimat ya. Gimana, Sobat Pintar? Ada yang bisa kasih satu contoh? Siapa tadi? Ada yang itu ya? Bisa. Studying. Oke,
Gimana? Sorry, saya dengannya cuma study aja. I am studying. Oke, I am studying. Nah, oke, kita harus bahas bersama-sama nih. I am studying. I am studying. Nah, oke. Sekarang kita harus tahu nih, kita harus menganalisis bersama-sama ya. Apa sih bedanya present tense sama present continuous tense? Nah, kalau present tense itu adalah kalimat yang terjadi berulang-ulang gitu ya, atau kebiasaan kita sehari-hari. Makanya kalau kita mau ngomong bahasa Inggris, kita menggunakan present tense aja, karena kegiatan itu kita lakukan secara berulang-ulang. Tapi kalau I am studying itu berarti yang sedang kita lakukan sekarang ini. Nah, Continuous. betul sekali. Otomatis di sini adalah bukan simple present tense, yaitu lebih ke I'm present studying. continuous. Or to. Jadi sobat pintar harus diketahui nih, kalau continuous itu pokoknya tandanya adalah verb ing. Mau dia past continuous, mau dia perfect continuous, mau dia perfect atau mau future continuous, itu tetap pokoknya semuanya verb ing semua gitu. Nah, sedangkan di sini I am studying dia adalah present continuous, jadi bukan present tense. Kalau present tense itu gimana? Mungkin ada yang bisa kasih contoh? Gimana? Subject plus verb one, misalnya I study, I read, I work, I watch. Iya, correct. Betul sekali. I study, I work, I play, I go. Nah, seperti itu. Tapi jangan lupakan, kalau dia subjeknya dia menggunakan she, it, dia harus ditambahi apa? ES atau S. Iya, Tergantung correct. dengan verbal yang digunakan. Betul sekali. S atau IS. Nah, seperti itu. Misalkan kalau gini kalimatnya. Berarti she studies English. Nah, kayak gitu. Berarti dia, karena dia adalah she, berarti kita harus pakai ES. Gitu. Kenapa sih, apa bedanya S sama IS? ES itu biasanya kalau belakangnya huruf I, kita tambah ES. Tapi kalau selain huruf I itu biasanya langsung S aja. Gitu. Jadi itu ya bedanya simple present tense sama present continuous tense. Sekarang saya mau tanya nih, karena kita kan baru bahas yang verbal. Kalau yang nominal gimana? Ada yang bisa kasih satu contoh nggak? Nominal. Yang nominal berarti diikuti dengan kata benda atau kata sifat. Kata benda itu misalkan kayak table atau doctor atau mungkin teacher atau mungkin architect atau lain sebagainya. Kalau kata sifat berarti kata sifat ya beauty atau mungkin bisa juga smart, diligent. Nah, ada yang bisa kasih contohnya satu aja, satu kata sifat. Mana kira-kira? I'm a student. I am a student. Yeah, correct. I am a student. Oke, jadi contohnya seperti ini ya. Kalimat nominal karena di sini adalah subjek. Kemudian am, Verb to be. dia adalah to be. Kemudian student adalah noun. Nah, seperti itu. Oke, jadi seperti itu ya. Membedakan antara nominal sama verbal. Nah, sekarang saya mau tanya nih. Misalkan saya ada dua kata seperti ini. Yang benar itu yang mana kira-kira? I agree atau I am agree? I agree. Betul sekali. Jawabannya adalah I agree. Jadi jangan kita bilang I am agree gitu ya. Karena I agree berarti adalah saya setuju nih. Berarti setuju adalah kata kerja. Kata kerja. Jadi gitu ya. Jadi intinya kalau kata kerja kita tanpa menambahkan to be. Tapi kalau di situ adalah kalau kata sifat atau kata benda berarti kita harus menambahkan I am gitu. Sekarang coba kali gini, I busy or I am busy. I'm busy. I am busy. Nah, seperti itu contohnya ya. Jadi jangan sampai salah, kan kita kadang kalau nulis mau nulis story di WA gitu ya, I busy gitu ya. Jadi jangan sampai salah lagi. I am busy karena busy di sini adalah sibuk, berarti dia adalah adjective. Otomatis kita harus menambahkan am di situ yaitu to be. Nah, seperti itu ya, sobat.
Oke, dari sini ada yang ditanyakan dari Sobat Pintar mengenai tenses, perbandingan dari verbal atau nominal dari present tense? Tidak ada? Oke, mungkin kalau tidak ada kita langsung lanjut aja ya untuk pembahasan dari untuk poin yang kedua. Nah, poin yang kedua di sini ada yang namanya menggunakan banyak adjektif. Nah, adjektif itu adalah kata sifat ya. Jadi kata sifat itu kan banyak sekali. Ada sweet, ada handsome, ada beauty, ada crazy, ada stupid, dan lain sebagainya. Intinya kata-kata sifat yang menjelaskan sifat dari suatu benda atau manusia. Nah, seperti itu. Karena kan biasanya kalau kita mendeskripsikan suatu, misalkan Canvas itu lahannya sangat luas. Nah, luas itu kan berarti bisa pakai large atau wide. Nah, wide itu berarti kan kata sifat. Nah, seperti itu. Selanjutnya yang poin terakhir nih, yaitu purpose. Nah, purpose itu ada yang tahu nggak sih arti dari purpose itu apa? Tujuan. Betul sekali. Tujuan. Jadi tujuan dari teks ini tuh apa? Nah, tujuannya adalah to describe about an object, thing or person in detail. Jadi mendeskripsikan tentang sebuah objek, hal, seseorang dalam sesuatu yang detail. Nah, seperti itu. Oke, sekarang kita go to the next question. Oke, I think this one is the easiest question. Karena di sini udah pasti jawabannya ketemu nih. Kita nggak usah baca keseluruhan gitu. Oke, nah ini juga buat persiapan nih. Buat Sobat Pintar ya mungkin masih lama ya. Mungkin kan ada beberapa yang dari SMP gitu ya. Yang persiapan UTBK, jadi nggak apa-apa ambil startnya dari sekarang gitu. Nah, dalam UTBK itu kan pasti reading ya. Nah, reading itu gimana sih triknya? Nah, triknya ya mencari kata kunci gitu, lebih cepat. Jadi tanpa kita membaca keseluruhan teks, kita bakalan tahu jawabannya apa gitu. Nah, dalam soal yang kedua di sini ada where is Waikambas National Park located? Nah, di mana sih Waikambas itu letaknya, lokasinya kan gitu ya. Nah, berarti kita cari kata kunci Waikambas located. Nah, kata itu muncul di paragraf keberapa? Sobat Pintar ada yang tahu nggak? Paragraf ke-1 atau kedua? 1. Paragraf baris kedua. Betul sekali, thank you ya yang sudah menjawab. Betul sekali, paragraf ke-1 gitu ya, di kalimat yang kedua. Otomatis jawabannya yang mana nih? Yang A, B, C, D atau yang I? Oke, Fatahila menjawab nih, yang B. Oke, yang lain gimana? Setuju dengan jawabannya Fatahila, Islam? B, setuju. Oke, setuju ya. Karena memang jawabannya adalah yang B, berdasarkan teks yang dijelaskan. Jadi di sini ada located. Nah, muncul kan ya, located in Lampung precisely, di Lampung, tapi tepatnya di Labuhan Ratu Subdistrict. Ada yang tahu nggak sih subdistrict itu artinya apa? Kecamatan. Betul sekali kita. Kecamatan. Nah, ini barangkali ada yang belum tahu ya. Kecamatan bahasa Inggrisnya apa? Nah, ini adalah subdistrict. Is Lampung, Indonesia. Jadi di sini adalah jawabannya tentunya yang paling tepat yang B. Nah, easy right? Okay, so let's go to the next one. Number 3. Oke, number 3 ya. Kita lihat untuk soal yang ketiga. Nah, kalau yang seperti ini, kita harus melihat kata kunci di setiap pilihan jawabannya. Oke, jadi di soal which of the following is true according to the text. Nah, yang mana nih? Kira-kira jawaban yang benar berdasarkan teks. Nah, cari pertama kali adalah kita melihat kata kuncinya. Kata kuncinya berada di pilihan jawaban. Misal nih, Waikambas National Park is located in South Lampung. Benar nggak statementnya? Kemudian lanjutnya PKG. Has 350 elephant. Kan gitu. Oke, sekarang tugasnya Sobat Pintar, coba nih, lihat kira-kira dari setiap pilihan jawaban, statement yang benar tuh kira-kira yang mana nih? Yang A, B, C, D atau yang I kira-kira? Coba. Saya kasih waktu dulu nih Sobat Pintar buat baca teksnya. Yang mana kira-kira? C. Yang C. Oke, siapa tadi yang jawab yang C ya? Sorry. Iva. Oh, Iva. Oke. Thank you, Iva. Oke, Zaki menjawab yang I. Oh, D.
Berarti ada yang C, ada yang D, gitu ya. Oke, yang lain gimana? Ada jawaban selain C atau D? Atau mungkin ada juga yang setuju jawab yang C mungkin? Gimana? Satu anak lagi sebelum nanti kita bahas bersama-sama. Gimana, Sobat Pintar? Ada yang bisa jawab? Selain Zaki dan juga Iva? Gimana? Ayo. Ada yang tahu nggak? Satu anak lagi aja. Nanti kita langsung bahas bersama-sama. Jawaban yang tepat kira-kira yang mana? Gimana? Pas semuanya atau menyerah? Intinya lihat kata kunci ya. Kata kunci yang paling penting. Gitu. Kemudian kita simpulkan dari kata kunci yang muncul tersebut. Kira-kira sesuai nggak statement yang ada dalam teksnya? Atau enggak gitu ya. Oke. Gimana tadi ada yang on audio ya? Oke, Sobat Pintar. Langsung kita bahas aja ya. Nggak apa-apa ya? Oke. Jadi kita bahas bersama-sama nih. Nah, dalam soal tipe ini juga bakalan muncul loh di ujian akhir sekolah atau ujian, mungkin di sini ada yang SMA juga ya. Itu muncul juga di UTBK gitu ya. Oke. Ada yang Zaki tadi gimana ya? Oh, mungkin itu ya. Iya, Kak. Oke, jadi langsung aja ya kita bahas bersama-sama. Tadi kan soal seperti ini juga sering banget muncul di UTBK atau mungkin di ujian-ujian yang lain gitu ya, ujian akhir gitu. Nah, cara cepatnya ya cari pertama kali adalah kita melihat kata kunci di pilihan jawabannya gitu. Jadi kalau kita langsung baca teksnya keseluruhan nanti bakalan lupa nih. Udah dibaca keseluruhan teksnya, kemudian baru baca soal sama pilihan jawabannya. Nanti bakalan lupa, ngulang lagi. Dan nanti bakalan membuang-buang waktu gitu. Jadi langsung aja kita lihat pilihan yang E dulu. Kata kuncinya ada di kata located sama South Lampung. Nah, berarti kan ada di paragraf yang pertama ya, di baris yang betul sekali. Paragraf yang pertama baris yang ini ya, berarti East Lampung. Ya kan ya, berarti otomatis jawabannya adalah East Lampung. Itu jawabannya salah. Jawabannya adalah salah karena East Lampung. Harusnya adalah East ya, bukan South. Otomatis jawabannya adalah salah. Kemudian kita lihat yang poin B. Pusat Konservasi Gajah, PKG, has trained about 350 elephants. Nah, kira-kira kita cari kata 350 elephants sama PKG. Itu muncul di paragraf keberapa? Which paragraph? Paragraf pertama baris terakhir. Betul sekali ya. Paragraf pertama di baris terakhir. Oke, kita baca. This PKG has trained for about 300 elephants which have been deployed all over country. Nah, berarti di sini yang dibahas adalah 300 gajah. Gitu ya, otomatis statementnya adalah salah. Harusnya dia 300 bukan 350. Nah, sekarang kita lihat yang poin sini. Waikambas National Park has been established for more than 35 years. Berarti Waikambas itu telah didirikan lebih dari 35 tahun. Oke, didirikannya lebih dari 35 tahun. Nah, sekarang kalau berhubungan dengan didirikan, berarti kata establish itu muncul di paragraf berapa nih? Dari paragraf pertama, Pak, yang established in. Dari paragraf pertama, betul sekali ya, established in 1985. In the first school for elephant in Indonesia. Berarti pertama kali Waikambas itu didirikan 1985. Nah, kalau gitu berarti sudah didirikan lebih dari 35 tahun. Berarti sekarang kita hitung nih. Dari 2000 berapa sekarang? 2022 ya. 2022 dikurangi sebelum 1985. Itu berarti jadinya berapa tahun? 37, Pak. 37. Sekarang kita lihat statementnya. For more than, berarti lebih dari 35 tahun. Benar nggak kira-kira statementnya? The answer is correct. Karena dia adalah lebih dari
karena dia lebih dari 35 tahun gitu. Karena ada kata more. Beda lagi kalau cuma ada 35 tahun aja, more than berarti kan lebih dari 35. Sedangkan kalau kita lihat yang poin D, TKGS pusat karantina gajah, karantina, dan sedangkan di sini adalah konservasi gajah. Gitu Oh ya. iya, astaga. Nah, ini makanya kalau soal tipe kayak gini tuh kita harus spesifik, kita harus benar-benar lihat nih, gitu. Jadi di sini terkecoh ya. Oke, jadi harus hati-hati ya dalam menentukan pilihan jawaban. Kadang kita kayak gitu juga. Kadang saya juga gitu kalau ngerjakan soal reading. Ternyata saya baca lagi lah. Iya, ternyata ada satu kata yang miss di situ. Nah, ini adalah karantina dan konservasi. Oke. Jadi otomatis jawaban yang dia adalah kurang tepat. Seperti itu ya. Kalau yang poin yang terakhir, Waikambas National Park is the first school of elephant in the world. Nah, itu kira-kira kalimat tersebut muncul di paragraf keberapa nih? Paragraf ke-1 yang baris ketiga is the first school for elephant in Indonesia. Iya, correct. Jadi paragraf ke-1 di baris yang ketiga is the first school for elephant in Indonesia. Jadi sekolah gajah pertama yang ada di Indonesia. Jadi bukan yang ada di dunia. Otomatis jawabannya adalah salah. Seperti itu ya. Jadi mau jawab pertanyaan reading apapun, kalau misalkan true or false, gitu ya. Misalkan gini, which of the following is false, gitu ya, atau incorrect. Nah, caranya seperti itu. Kita cari kata kuncinya dulu di pilihan jawaban. Jadi jangan baca teksnya dulu, nanti keburu lupa. Nah, gitu. Oke, sampai sini Sobat Pintar ada pertanyaan sebelum kita move to the next question? Oke, sepertinya tidak ada ya Sobat Pintar. Kalau misalkan tidak ada, kita langsung lanjut ke soal selanjutnya aja ya. Oke. Wait. Nggak bisa diklik ya. Nah, di sini. Oke, di sini sudah ada soal yang number 4. Nah, soal yang number 4 di sini, kira-kira ada yang punya clue nggak? Kira-kira ini apa namanya? Kalau ada kata attention please, argo para yang head to announcement. Gimana? Announcement. Betul sekali. Announcement. Kalau misalkan ada kata attention, pasti di situ adalah hubungannya dengan announcement. Pengumuman, betul sekali. Attention please. Nah, di sini soalnya adalah the train Argo Parahyangan will leave for. Nah, di sini berarti kereta Argo Parahyangan itu akan meninggalkan itu saat apa gitu ya. Nah, kira-kira ada yang tahu nggak jawabannya yang mana? Berdasarkan teks yang ada ya, atau yang dijelaskan di sini. Ada yang bisa kasih jawabannya? Yang A, B, C, D, atau yang I kira-kira? A few minutes. A few minutes. Oke, ada yang jawab A ya. Jadi beberapa menit gitu. Oke. Jadi kereta Argo Parahyangan itu akan meninggalkan tempat itu pada saat apa gitu ya? Pada saat kapan? Gitu. Nah, ada yang pilihan jawaban B mungkin dari Sobat Pintar? B. Oke. B tadi siapa ya? Yang B tadi? Siva. Oh, Siva. Oke. Siva menjawab yang B, Gambir Railway Station. Gitu ya. Oke, yang lain? A or D. Oke. E or D. Kita bingung E or D gitu ya. A or D nggak tahu. Bukan A atau D. Oh, kan? A. Oh, bukan E ya. Oke, A sorry. Berarti A or D. Berarti ada 3 pilihan jawaban nih. Ada A, ada B, atau ada D. Nah, kira-kira yang lain gimana Sobat Pintar yang join di sini? Oke, di kolom chat ada yang jawab nih. Oke, Farah menjawab yang D. Oke, berarti ada 2 pilihan yang jawab D. Oke. Gimana? Ada yang jawab lain nih? Zaki gimana? Zaki jawab yang mana nih?
atau mungkin di sini ada siapa lagi nih ya? Ada Isnaini, ada Luna, ada Nuna, ada Betari. Nah, kira-kira dari sobat pintar yang join di sini, yang belum jawab tadi, kira-kira yang mana pilihannya? Yang A, B, C, D, atau yang E? Atau bahkan mungkin jawabannya sama dengan sobat pintar yang lain, ya it's okay. Yang mana kira-kira? Oke, langsung kita bahas ya. Jadi biar kita nggak terlalu wasting the time, membuang-buang waktunya. Oke. Oh, iya, Kak. Jadi di situ kereta Argo Parahyangan itu akan meninggalkan tempat itu kapan gitu ya. Intinya kayak gitu. Nah, kalau kita baca dari kalimatnya, Argo Parahyangan head to Gambir Railway Station, Jakarta will arrive in few minutes. Nah, berarti kereta Argo Parahyangan yang dia tuh menuju gitu ya. Menuju Gambir Railway Station di Jakarta yang akan sampai gitu ya, yang akan sampai di beberapa menit. Nah, kayak gitu. It will enter track 5. Itu akan masuk ke track 5. It will stop dan dia akan berhenti. Si keretanya itu berarti akan berhenti selama 10 menit pada stasiun itu. So please be ready. Jadi semuanya harus siap-siap gitu ya. Check your luggage. Ada yang tahu luggage itu artinya apa? Yang mungkin yang sering traveling. Barang-barang. Bisa barang-barang atau barang-barang yang kita masukkan kemana? Luggage itu. Tuh, yang ada rodanya tuh. Koper. Betul sekali, koper gitu ya. Check your copper before you leave. Berarti suitcase. kalian sebelum kalian meninggalkannya. Jadi ya, thank you. Seperti itu. Berarti kalau kita lihat dia itu akan meninggalkan tempat. Berarti akan meninggalkan mana nih maksudnya? Dia akan meninggalkan, kan dia kan mau menuju ke stasiun di Jakarta gitu, Gambir gitu ya. Nah, dia di Gambir itu akan berhenti selama 10 menit dan akan meninggalkannya kapan? Berarti jawabannya a few minutes, beberapa menit, padahal otomatis jawabannya adalah salah ya, karena di situ bukan few minutes-nya, dia adalah ketika dia apa? Sampainya. Berarti masih menujunya. Ini ya. Nah, sedangkan di sini dia meninggalkannya, leave-nya. Gitu. Kalau Gambir Railway Station kan di situ membahas tentang waktunya ya. Jadi bukan lokasinya. Otomatis yang poin dia adalah kurang tepat. Kalau track 5 itu juga dia akan memasuki track 5. Nah, jadi bukan meninggalkannya, justru dia enter, masuk. Nah, otomatis jawabannya salah. Sekarang kita lihat poin yang gini, 10 minutes, berarti dia akan meninggalkan selama pada saat 10 menit. Nah, sekarang kita lihat dari kalimat ini. It will stop for 10 minutes, berarti itu akan berhenti selama 10 menit. Dan setelah 10 menit itu, mereka akan berangkat lagi. Gitu kan ya? Nah, sehingga jawaban poin yang D adalah yang paling tepat. Jadi mereka akan meninggalkan si Gambir tadi, stasiun itu tadi, selama 10 menit. Gitu. Jadi 10 menit kan buat istirahatnya dan setelahnya itu berarti mereka berangkat. Gitu. Kalau some minutes nggak dijelaskan dalam teksnya ya, otomatis jawabannya adalah kurang. Nah, jadi seperti itu. Kita harus lebih spesifik gitu ya membaca dari teksnya. Oke, sampai sini ada pertanyaan nggak nih dari sobat pintar yang join di sini? Sebelum kita lanjut ke soal yang lain. Gimana? Ada pertanyaan atau mungkin pertanyaan yang lain? Boleh banget. Mungkin ada beberapa pertanyaan yang mungkin belum diketahui gitu ya. Boleh banget ditanyakan. Selagi kita masih gitu ya, kita masih punya waktu banyak ya. Masih ada setengah jam lebih. Ada ya masih 40 menitan. Jadi nanti kalau misalkan sobat pintar ada beberapa pertanyaan yang belum diketahui, boleh banget ditanyakan. Bisa langsung on audio atau mungkin ditulis di kolom chat, boleh banget ya. Oke. Nah, sebelum kita lanjut sebelum kita lanjut ke soal selanjutnya, saya mau ini infoin ke sobat pintar, jangan lupa ya nanti sebelum meninggalkan Zoom meeting kali ini atau ruang pintar live malam hari ini, jangan lupa sobat pintar buat isi absen gitu ya. Nah, ini nanti bakalan saya tulis di kolom chat ya. Jangan lupa isi absen. Nah, ini. Kemudian yang kedua, jangan lupa sobat pintar buat follow sama buat story ya.
Follow Instagram saya dan juga buat story nih. Nanti bakalan saya forward kok. Nanti buat story-nya itu ya. Bisa tag saya dan juga tag Instagramnya Aku Pintar. Nanti bakalan saya repost dan juga bakalan bakal di save forward juga. Nah, itu adalah Instagram saya ya. Nanti Sobat Pintar bisa tag di situ, di @mh. Gitu. Nanti bisa di tag story atau di Aku Pintar ya, Aku Pintar _id gitu ya, di Instagram tentunya. Nanti kalau follow juga bisa save fallback. Atau mungkin nanti kalau itu ya, ada yang mau file ini nanti bakal saya share setelah membuat story. Nanti langsung DM saya aja, nanti bakalan saya share buat file ini yang udah kita bahas malam hari ini. Oke. Sekarang kita langsung lanjut aja ya untuk pembahasan soal selanjutnya. Nah, oke. Nah, ini juga sepertinya sangat mudah sekali ya. Karena ini juga masih sama teksnya, yaitu tentang announcement tadi. Where do you hear that announcement? Nah, betul sekali. Where do you hear that announcement? Di mana sih kamu mendengar berita ini? Nah, udah pasti kan ya? Kira-kira ada yang tahu jawabannya yang mana? A, B, C, D, E? C. Oke. Iva, Gita, sama Zaki semuanya setuju yang C ya. Karena memang jawaban yang paling tepat adalah yang C, yaitu in a railway station. Kalau public market itu dia tahu apa public market? Pasar. Public berarti Pasar umum. Pasar umum gitu ya. Ya, masa pasar umum bahas tentang ini ya, railway kan nggak mungkin. Kalau airport, nggak ada yang nggak tahu ya, pastinya tahu semua. Bandara. Oke, kalau harbor itu apa? Pelabuhan, betul sekali. Pelabuhan. Kalau bus stop, jadi terminal atau pemberhentian. Pemberhentian bis, gitu ya. Otomatis salah jawabannya. Udah sekali kan ya kalau soal seperti ini. Memang kayak gitu kan ya. Bahasa Inggris itu kan sering teksnya sama gitu, tapi soalnya yang beda. Nah, tapi kadang juga, tapi kadang enak ya. Kalau kita kan udah tahu teksnya gitu, jadi lebih mudah untuk menentukan jawabannya gitu. Kalau soal matematika sama soal biologi kan beda. Matematika itu kan soalnya pasti beda-beda dari setiap nomor gitu ya. Kalau bahasa Inggris itu biasanya ada satu reading gitu ya, ada 3 paragraf, itu nanti soalnya bakal ada 5 gitu. Jadi kalau kita udah baca 2 soal aja, nanti selanjutnya tuh lebih mudah karena kita udah menguasai isi dari teksnya. Jadinya gitu. Oke. Sekarang kita lanjut ya untuk pembahasan materinya dulu. Biar nggak lupa nih, announcement itu yang bagaimana gitu ya. Oke, dari sini kita bisa lihat kata announcement. Umumnya ada beberapa hal yang dapat digunakan sebagai topik utama dari sebuah announcement. Jadi dalam announcement atau pengumuman itu banyak topik yang bisa dibahas. Jadi nggak hanya tentang topik acara aja, tapi ada banyak sekali. Nah, contohnya ada di sini nih. Ada sebuah acara. Ada yang namanya adalah event. Nah, event. Jadi jangan event ya, tapi event. Jadi cara bacanya adalah event, bukan event. Kan kadang kita salah tuh. Cara bacanya adalah event, tapi harusnya adalah event. Event itu adalah acara. Kalau event, gitu. Even if, walaupun, kan kayak gitu. Jadi jangan sampai salah lagi, bacanya adalah event, bukan event. Kemudian yang kedua adalah pengumuman orang atau hewan peliharaan atau barang yang hilang, missing person or pet or items. Nah, jadi kalau misalkan pengumuman itu nggak hanya tentang sebuah acara aja, tapi barang yang hilang atau hewan peliharaan kalian yang hilang itu bisa juga salah satu announcement. Kemudian pemenang suatu lomba, winners of competition. Biasanya kan kalau kita lihat tuh dalam sekolah-sekolah, depannya sekolah tuh ada banner kan ya. Yang biasanya kalau pengumuman bahwasanya anak tersebut itu memenangkan acara lomba apa, olimpiade apa gitu kan ya. Biasanya itu juga salah satu jadi contoh announcement. Kemudian lowongan kerja, job vacancy itu juga salah satunya adalah announcement. Jadi lowongan kerja itu adalah juga pengumuman ya. Jadi nggak hanya acara tadi dan lain sebagainya. Berita duka cita, nah sad news atau condolence gitu ya, berbelasungkawa.
Itu juga salah satu topik yang bisa digunakan dalam announcement. Gitu. Selanjutnya ada pengumuman produk baru. Itu juga salah satunya nih. Kayak misalnya kebanyakan cewek-cewek itu kan pasti pakai skincare gitu ya. Nah, skincare itu kan pasti sering mengeluarkan produk baru. Nah, pasti mereka buat pengumuman kan ya, entah itu di account Instagramnya yang sekarang atau TikTok gitu. Nah, itu adalah salah satu bentuk dari announcement juga bisa. Inauguration adalah peresmian. Jadi peresmian suatu tempat itu juga salah satu pengumuman juga. Marriage itu adalah pernikahan. Nah, bedanya sama undangan itu gimana? Nanti kan untuk kalimat yang digunakan itu kan pasti beda ya. Kalau undangan itu kan pasti mereka lebih menjelaskan secara detail gitu ya. Mungkin akan menggunakan baju apa, akan menggunakan di tanggal berapa gitu. Kalau yang marriage ini hanya sekedar kayak berita aja, kayak apa ya, pengumuman singkat aja gitu. Atau kelahiran juga bisa. Nah, seperti itu adalah topik-topik yang bisa digunakan untuk membuat sebuah announcement. Nah, selanjutnya yang kedua dinamakan dengan generic structure. Nah, yaitu title sama explanation. Jadi cuma ada dua nih dalam generic structure-nya. Yang pertama adalah title, yaitu tentunya judulnya. Kemudian yang kedua adalah explanation, yaitu penjelasannya. Nah, explanation-nya tuh berisi tentang apa? Karena sebuah pengumuman ya, kalau misalkan barang hilang ya pasti dijelaskan ciri-ciri barangnya seperti apa kan gitu untuk memudahkan. Atau kalau misalkan ada lowongan kerja atau pengumuman produk baru atau lomba gitu ya, event, berarti kan tentunya dikasih tahu nih waktunya kapan, tanggalnya berapa gitu. Kemudian lokasinya di mana, kemudian mau kontak siapa gitu ya. Nah, ini juga yang paling penting nih. Seperti itu. Jadi itu adalah beberapa generic structure dan juga topik-topik yang bisa digunakan di announcement. Untuk tenses yang digunakan tentunya adalah present tense ya, karena kegiatan sehari-hari atau kegiatan yang diulang-ulang kayak gitu. Oke, sekarang kita langsung aja ya lanjut. Nah, di sini nih ada contoh, saya kasih contoh announcement, yaitu contoh dari event announcement. Nah, di sini ada Independence Day Competition. Jadi kompetisi dari Independence. Ada yang tahu Independence? Jangan sampai Pribadi. Gimana? Independence Day. Independence Day berarti hari kemerdekaan. Hari kemerdekaan. Kalau independence itu bisa independen ya, bukan independence. Kalau independen itu berarti bisa survive dengan dirinya sendiri, atau biasanya kan lagi ngetrennya wanita independen gitu ya, berarti yang melakukan semua halnya itu dengan sendiri. Jadi bukan independence tapi independen, belakangnya itu NT gitu. Nah, di situ dijelaskan berarti title-nya adalah Independence Day Competition, ini adalah title-nya. Kemudian explanation-nya yang mana? Ya ini. Gitu. Yaitu in order to celebrate the 76th Independence Day of Republic Indonesia, we expect the participation of SMN 2 Depok students in the Independence Day competition. Nah, ini dijelaskan ada ya isinya, tanggalnya, kemudian waktunya, tempatnya. Nah, kemudian, ini ada for more information, kontak person-nya, yaitu siapa? OSIS-nya. Berarti langsung menuju ke OSIS-nya, contact person. Nah, seperti itu. Jadi ini adalah bentuk dari announcement atau pengumuman. Nah, seperti itu ya. Oke, sekarang kita lanjut ya untuk selanjutnya. Nah, oke, di soal yang number 6 nih. Ini masih sama ya tentang text study nih. Oke, kira-kira kita baca dulu soalnya. It will stop for 10 minutes at this station. Nah, berarti itu akan berhenti 10 menit pada stasiun. Nah, the underlined word refers to. Sekarang saya mau tanya nih, Sobat Pintar udah pernah dengar nggak kata refers? Kata refers, Sobat Pintar? Udah pernah dengar belum? Sinonim? Sinonim, sedikit kurang tepat. Apa refers itu? Bukan sinonim. Mendekati, bukan mendekati. Apa yuk kira-kira? Kalau depannya R, rujuk. Rujuk. Luna ya tadi yang jawab ya. Rujuk atau merujuk gitu ya. Merujuk.
Ujuk atau merujuk. Berarti di sini kita harus tahu nih, kata it itu merujuk kemana, kan gitu ya. Kata it itu merujuk kemana. Nah, berarti jawabannya kira-kira mana? Caranya Ada parayangan. jawaban. Oke, nanti ya. Kita lihat dulu. It itu ada yang jawab berarti ya. Oke, it berarti merujuk ke kalimat sebelumnya. Jadi kita harus lihat nih. Berarti it-nya mana nih? It will stop. It will stop berarti ke sebelumnya. Kalimat sebelumnya. Nah, it itu kira-kira ada yang tahu nggak sih? It itu namanya apa? Kata apa namanya? It itu? Kata pengganti. Betul sekali. Kata ganti. Atau dalam bahasa Inggris diketahui sebagai kata ganti itu apa? Kata ganti. Apa namanya depannya P? Apa? Ayo, ada yang tahu? Apa? Ada yang tahu? Pronoun. Nah, kata ganti adalah namanya pronoun. Nah, pronoun adalah kata ganti. Nah, kata ganti itu yang sebenarnya banyak banget ya kata ganti itu. Nah, tapi biasanya yang lebih sering muncul dalam tipe soal reference itu ada subject pronoun, kemudian ada yang namanya object pronoun, ada yang namanya possessive adjective, sama possessive pronoun. Nah, ini yang kedua ini dipelajari di SMA. Biasanya kalau yang SMP itu lebih ke subject pronoun sama object pronoun. Sobat pintar ada yang tahu nggak apa aja subject pronoun itu? Oke. Sorry Kak, keluar masuk. Oh oke, nggak apa-apa Zaki. Langsung disimak aja ya untuk penjelasannya. Oke. Di sini kira-kira ada yang tahu nggak subject pronoun itu apa aja macamnya? Kalian udah pasti dengarkan subject. Subject itu apa aja? Ada she, gitu ya. Ada yang namanya she, he, it, I, you, Dewi. Iya, betul sekali. Dewi. Itu yang dinamakan subject pronoun. Kemudian kalau yang object pronoun, ada yang tahu? Mungkin Zaki atau teman-teman yang lain, sobat pintar yang lain. Object pronoun itu berarti yang gimana? Saya kasih satu aja contoh. Yang she berarti kita ubah ke her. Nah, berarti kalau yang he diubah ke? Him. Him. Kalau yang it diubah menjadi? It. Sama ya. Kalau yang I menjadi? Apa ayo? Me. Iya, betul. Me. Kalau you menjadi? You. You. Kemudian kalau your itu adjective pronoun. Jadi beda lagi them. Bukan objek ya. Kalau they menjadi? Them. Betul sekali. Kalau we menjadi? Our. Itu possessive adjective. Satunya lagi? Yang depannya u? Us. Nah, gitu ya. Jadi itu. Jadi jangan, jadi bedakan nih. Kalau yang possessive pronoun, bukan possessive adjective ya, possessive pronoun, itu yang hers, atau bukan hers ya, sorry, her aja. Kalau yang him ini menjadi his, kemudian yang it menjadi its, kalau me menjadi my, kalau you menjadi your, kalau them menjadi their, kalau us menjadi our. Nah, ini bedanya dari setiap pronoun, kata ganti. Nah, apa yang membedakan tiga ini? Saya kasih contohnya nih. Misalnya nih, subject pronoun, berarti dia selalu letaknya di depan. Pasti di depan. Karena dia adalah subjek. Gitu ya. Misalnya contohnya, she is beautiful. Dia letaknya di depan. Berarti dia kata gantinya menjadi dia perempuan. Siapa? Mungkin si Lala atau siapa gitu ya. Berarti dia adalah subjek pronoun. Selalu letaknya di depan. Kalau misalnya saya kalimat kayak gini, I like him. Kira-kira benar nggak statement ini? Kalimat ini. I like him. Atau I like he yang benar? Jawabannya yang benar adalah I like him. I like him. Kenapa? Karena di sini objek pronoun. Jadi kita nggak boleh pakai he lagi. Langsung kita ganti menjadi him. Gitu. Kalau yang I, dia tetap menjadi subjeknya. Kalau kita mau ganti dia perempuan, nggak boleh I like she.
tapi I like her gitu. Nah, kemudian kalau yang possessive pronoun itu bagaimana? Itu menyatakan kepemilikan. Jadi miliknya kamu biasanya gitu. Misalnya ini adalah payungku, berarti this is my umbrella. Oh iya. Umbrella. Nah, letaknya itu biasanya kalau yang possessive pronoun dia di depan sebelum kata noun. Gitu. Jadi nggak boleh di belakangnya. Kalau this umbrella is mine, pernah dengar kan ya? Mine. Nah, itu bedanya sama possessive adjective. Nah, kalau possessive adjective dia letaknya di belakang. Kalau yang possessive pronoun dia letaknya di depan, yaitu mine. Gitu. Kalau yang adjective itu kayak kalau misalnya her itu dia menjadi hers. Kalau his itu menjadi his tetap. Kalau its itu dia its juga tetap. Kemudian my dia menjadi mine. Kalau your menjadi yours. Kalau their menjadi theirs. Kemudian kalau our menjadi ours. Nah gitu. Jadi kalau yang ours yang belakang ini, yang di sini letaknya di belakang, this is my umbrella. Berarti di sini yang menjadi possessive pronoun-nya. My umbrella. Tapi kalau yang mine berarti setelahnya noun. Gitu. Jadi letaknya aja beda-bedanya. Jadi jangan sampai salah penempatan ya untuk menentukan pronounnya. Gitu. Tapi yang wajib diketahui biasanya lebih ke subjek sama objek pronoun atau sama possessive pronoun aja. Karena dia yang lebih mudah gitu ya. Karena intinya possessive itu intinya kan kepemilikan gitu. Jadi milik kita. Kayak gitu. Nah, sekarang kita lihat ya. Jawaban tadi yang it. Nah, karena dia adalah it, berarti bisa jadi it dia sebagai subjek atau sebagai objek. Berarti kita mencari subjeknya atau mencari objeknya. Kayak gitu. Nah, karena dia letaknya di depan, tentunya kita harus mencari subjeknya. Nah, kalau kita lihat subjek di kalimat sebelumnya, kita lihat di sini, kalimat sebelumnya berarti subjeknya adalah si Argo Parahayana. Sehingga jawabannya adalah betul sekali yang Argo Parahayana. Nah, seperti itu untuk menentukan soal reference. Nah, gitu ya. Ada pertanyaan dari sobat pintar yang masih bingung mungkin dari pronoun atau kata ganti? Gimana? Ada pertanyaan dari sobat pintar? Tidak ada ya? Sepertinya, jadi seperti itu ya, pronoun kata ganti. Jadi jangan sampai salah lagi penggunaan him, her, atau you, atau them, atau us. Intinya subjek selalu di depan, objek dia di belakang. Nah, kayak gitu. Oke, sekarang kita lanjut ya untuk soal selanjutnya. Nah, ini udah mulai soal grammar nih. Karena di sini adalah fill in the blank, yaitu titik-titik kosong. Nah, kita harus bisa menjawab kira-kira titik-titik kosong ini membutuhkan apa gitu ya. Oke, kalau kita lihat cara pengerjaan dari grammar itu gimana sih kalau fill in the blank itu? Yang pertama kita harus lihat letak titik-titik kosong. Letak titik-titik kosong. Dia berada di depan kah? Di tengah? Atau di belakang? Nah, kalau dia letaknya di depan titik-titik kosongnya berarti kita membutuhkan sebuah apa? Subjek. Kalau dia titik-titiknya dia di tengah, berarti kita membutuhkan predikat. Atau bisa jadi dia kalimat nominal atau verbal. Bisa jadi nominal atau verbal, gitu ya. Nah, jadi bisa kata kerja atau bisa juga kata sifat. Tinggal kita lihat belakangnya aja. Nah, belakangnya ini apa? Belakangnya adalah objek. Bisa isi kata keterangan, adjektif, atau noun juga bisa. Atau complement kita nyebutnya. Object or complement. Nah, gitu caranya. Kemudian kalau kita udah tahu lokasinya, barulah kita analisis dari posisinya tadi. Nah, titik-titik kosongnya sekarang dia letaknya di sini. Berarti dia kira-kira di mana tuh? Di depan, tengah, atau belakang kira-kira? Tengah, Kak. Betul sekali. Dia di tengah kan ya? Dia posisinya di tengah. Berarti kita membutuhkan predikat. Ya kan? Berarti kita membutuhkan predikat. Kan gitu. Nah, berarti kita tentukan dulu kira-kira dia nominal atau verbal. Kan gitu ya. Nah, sekarang kita lihat dari kata easily dulu. Easily itu ada tahu nggak? Easily itu kira-kira apa? Dia kata sifat, kata kerja, atau kata apa kira-kira?
Ada yang tahu? Nominal, kata sifat. Dia bukan kata sifat ya. Nah, ini ada tips juga nih buat sobat pintar yang join malam hari ini. Tutup. Ini kan ada kata easily ya. Oke, easily. Jangan sampai terkecoh lagi nanti kita kalau menemukan kata easily. Apapun kata itu yang belakangnya diakhiri dengan li, dia akan berubah menjadi bukan kata sifat, tapi kata keterangan. Nah, jadi gitu ya. Jadi easy kan berasal dari adjektif ya, easy. Nah, kita kan kalau menemukan kata easily pastinya dia adjektif dong, kan kita kan mikirnya gitu ya. Tapi ketika dia sudah ditambahi kata ly belakangnya, itu dia akan berubah. Gitu ya. Jadi dia akan berubah menjadi kata keterangan. Gitu. Jadi easy-nya dia adalah adjektif. Nah, jadi berbeda ya antara easily dengan mudah dan juga mudah. Kata sifat dan kata keterangan itu berbeda. Nah, kayak gitu. Dia berarti adalah kata keterangan ya, yaitu adverb. Nah, biasanya kalau diikuti kata keterangan, otomatis kita membutuhkan verb di sini ya. Oke, membutuhkan verb kata kerja. Tuh. Karena nggak mungkin kita membutuhkan noun. Gitu. Nah, selanjutnya barulah kita lihat kata kerja. Ternyata semuanya di sini adalah kata kerja nih. Di pilihan A, B, C, D, E. Nah, selanjutnya gimana cara menentukan kata kerja yang kita butuhkan? Ada nggak tanda yang paling penting di situ? Kata apa? Yesterday. Betul sekali. Ada kata yesterday. Yang mana berarti kita harus menggunakan Verb to. Menggunakan verb to. Oke, udah pasti jawabannya yang A, B, C, D, E. Yang B. Betul sekali. Yang B, yaitu won. Karena won itu berarti dia telah memenangkan secara mudah atau dengan mudah. Gitu ya. Oke, jadi jangan sampai terkecoh dengan kata easily tadi ya. Oh, ada satu lagi nih. Satu tanda penting juga. Ada yang tahu arti dari connect? Connect berarti apa kira-kira? Menghubungkan. Nah, berarti menghubungkan itu kira-kira kata apa? Kata kerja ya, verb. Nah, sekarang saya mau tanya, kalau ada connection, apa kira-kira connection? Hubungan, gitu ya? Atau ya hubungan, gitu ya, connection. Nah, ini yang paling penting apa? Nanti berarti dia sudah berubah lagi penggunaan katanya. Kalau belakangnya ada ion, berarti dia akan berubah menjadi kata benda atau noun. Nah, information, connection, examination. Exam itu berarti ujian. Examination itu nanti sudah berubah menjadi noun. Intinya belakang kalau ada ion, itu dia pasti adalah noun. Kalau belakangnya ada li, berarti dia adalah kata keterangan atau adverb. Nah, ini yang paling penting, tanda-tanda yang paling penting. Jadi gitu ya. Sekarang kita analisis dari pilihan jawaban dulu. Yang wins itu berarti miliknya siapa? Tenses apa nih? Wins. Ada yang tahu nggak? Present kan ya? Present. Padahal kita nggak membutuhkan present di situ. Nah, kemudian kalau win itu juga present. Bedanya kenapa yang ada S? Karena dia ada he gitu ya. Misalkan dalam present tense. Gimana Zaki? Ya kalau emang yang akhirannya S berarti itu si, he, it gitu. Betul sekali. Kalau ada akhiran S itu berarti she, it gitu ya. Jadi kan masih banyak kan ya, ada beberapa, mungkin dari beberapa orang ya yang masih kadang salah nih. Kadang kurang menyebutkan belakangnya S. She speaks English. She runs. Nah, kayak gitu. Jadi harus tambah S ya. Kadang kita juga lupa ya, she run fastly gitu. Padahal kita harus menambahkan she runs fastly gitu. Will win, kalau will win ini tenses apa kira-kira? Kalau ada will-nya, pasti dia Future. Iya, betul. Future. Future ya. Jadi masa depan gitu. Kalau winning berarti dia verb
verb in. Berarti dia miliknya continuous. Nah, seperti itu. Oke, sekarang kita akan bahas lebih dalam mengenai simple past tense. Karena di dalam simple past tense tentunya ada yang namanya verbal dan juga nominal. Nah, apa yang membedakan dari verbal dan nominal? Sebenarnya sama aja dalam tenses apapun, verbal sama nominal. Bedanya kalau tenses yang nominal dari present tense tadi kan dia menggunakan is and are. Kemudian yang nominal, ini adalah yang nominal ya. Nah, yang nominal di sini dia pakai to be, was, atau were. Gitu. Kalau yang di sini, yang verbal tentunya dia menggunakan verb 2 ya, atau tambah ed. Kan verb 2 itu ada yang namanya regular, irregular sama irregular. Nah, yang bisa berubah-ubah sama yang tidak berubah-ubah. Nah, contohnya misalnya di sini, I was a student. Nah, aku dulunya seorang murid gitu. Karena student di sini dia adalah noun, berarti kita harus pakai to be dari simple past gitu ya. Would. Ada yang bisa kasih satu contoh lagi? Gimana? Ada yang coba kalimat nominal? Satu contoh nominal. You are a soldier. You were a soldier. Betul sekali. You were a soldier. Soldier. Nah, jadi dulunya kamu adalah seorang tentara. Betul sekali. Karena soldier di sini adalah noun. Jadi kita harus pakai to be. Nah, seperti itu ya. Kayak contohnya di sini they weren't friends. Jadi mereka itu bukan teman gitu ya. Dulunya bukan teman gitu. Nah, friend di situ adalah berarti noun. Oke, selanjutnya kita lihat kalimat yang verbal. Nah, yang verbal itu tentunya subjek diikuti dengan verb 2 tentunya ya. Misalnya contohnya I love you. Ini tapi jangan dipakai ya. I love you. Ini berarti statementnya salah nih. Berarti dulunya aku mencintai kamu. Berarti sekarang kamu udah nggak cinta dong sama dia gitu. Jadi jangan sampai salah nanti kalau mau ngungkapin ternyata dia I love you gitu. Pakai ed. Padahal ed itu berarti dulunya cinta tapi sekarang berarti udah nggak cinta kan gitu. Jadi jangan sampai ya. Oke, I love you. Berarti di sini dia menggunakan verb to. Nah, tapi jangan lupakan nih untuk penggunaan negatif. Kalau dia sudah muncul kata did, berarti dia harus kembali ke verb yang berapa? Verb 1. Langsung kembali ke verb 1. Gitu ya. Kalau sudah ada kata did, langsung aja kita menggunakan verb 1. Nggak boleh pakai verb 2 lagi. Nah, kalau misalnya contohnya gini, did you love me? Did you love me? Apakah kamu mencintai aku? Kan gitu ya. Nah, jadi love-nya itu nggak boleh pakai ed lagi, tapi langsung diganti menjadi verb 1. Seperti itu. Kan kadang masih ada beberapa yang salah ya. Kalau ada kata did, itu juga ditambahkan verb 2. Padahal harusnya kan enggak. Oke, sekarang kita lanjut lagi nih. Ada nih perbedaan dari present perfect tense. Oh, tapi sebelum itu kita lihat kata keterangan waktu yang di sini digunakan ya. Nah, simple present tense itu karena kan spesifik kejadiannya terjadi di masa lalu. Jadi udah pasti kejadiannya. Misal nih, contohnya yesterday, kemarin. Yesterday morning, atau afternoon, atau evening. Nah, itu tanda-tanda kata keterangan dari simple past tense ya. Tentunya dia masa lalu gitu. Atau bisa juga last Sunday, minggu kemarin, atau last week, minggu kemarin, atau bulan kemarin, atau tahun kemarin gitu ya. An hour ago, bisa pakai an hour ago juga, atau singular, atau 2 weeks ago, nah, juga bisa pakai seperti itu. Itu adalah tanda-tanda dari simple past tense, seperti itu. Oke, sekarang kita langsung lanjut untuk perbedaan dari present perfect tense. Karena sebenarnya kegunaan present perfect tense sama past tense itu sama-sama terjadi di masa lampau. Apa yang membedakan? Kalau yang present perfect tense itu dia masih ada sangkut pautnya dengan keadaan sekarang atau masa kini. Keadaan sekarang
atau masa kini. Misalnya nih, kalau simple past tense itu kan berarti aku pas dulu kecil itu aku suka minum susu, gitu ya. Nah, itu contohnya seperti itu. Berarti ya udah masa lalu aja. Udah nggak ada sangkut pautnya sama sekarang. Kan udah kejadian masih kecil dulu. Gitu. Kemudian kalau misalkan contoh dari perfect tense, itu contohnya seperti ini. Kamu pernah dulu nonton film Harry Potter gitu ya. Dan sekarang kamu mau nonton lagi. Nah, kamu bilang ke teman kamu, aku dulunya pernah nonton. Berarti sampai sekarang ada kaitannya. Karena kamu masih bisa nonton sampai masa sekarang ini gitu. Dan kamu masih mengingat alur ceritanya. Nah, itu yang membedakan dari past tense sama present perfect tense. Kalau yang past tense sudah pasti zaman dahulu, nggak bakal ada sangkut pautannya dengan masa sekarang. Tapi kalau yang present perfect tense, dia ada sangkut pautannya dengan masa sekarang. Nah, contohnya seperti ini rumusnya ya. I have tried sushi. Berarti aku telah mencoba sushi. Berarti sekarang itu sampai sekarang pun kamu juga masih familiar dengan rasanya. Dan juga kamu juga sudah bisa bilang ke temanmu bahwa sekarang itu kamu juga masih bisa merasakan gitu ya rasanya apa gitu. Jadi intinya masih ada sangkut pautnya dengan sekarang. Itu dulu dan sekarang. Nah, di sini juga sama ada nominalnya. Yang membedakan hanya kalau ditambahi kata been. So, I have been loved you gitu aja. Jadi dulunya aku juga masih mencintai kamu, tapi sekarang juga bisa jadi aku masih mencintai kamu gitu. Kata I love you berarti kamu dulunya cuma cinta. Tapi kalau I have been loved you gitu. Sorry, bukan love ya, berarti kata sifat harusnya. Loving kan juga bisa gitu. Loving adalah kata sifat juga bisa ya. Gitu. Jadi love itu bisa verb, bisa kata sifat gitu. Oke. Selanjutnya kita lihat ya, ini pokoknya nominal tinggal menambahi been aja. Nominal tinggal menambahi been. Kalau yang ini adalah contoh dari verbalnya. Subject, have, has, past participle. Past participle itu adalah verb 3. Nah, perlu diingat-ingat, kalau present perfect, entah itu perfect apapun itu, future perfect atau past perfect, dia tuh pasti menggunakan verb 3. Pokoknya perfect itu menggunakan verb 3, future itu verb 1, continuous itu pasti verb ing, past itu berarti verb 2. Nah, gitu tandanya. Jadi mudah sebenarnya untuk mengingatnya. Oke, sekarang, nah ini adalah kata keterangan yang biasa digunakan. Kata keterangan yang tadi itu kan simple past tense itu kan yesterday, berarti udah spesifik ya waktunya ya. Kalau yang ini tuh nggak spesifik, just itu baru aja, already baru aja, ever, pernah. Recently, since, sejak, kemudian for, selama, gitu, atau yet, namun, gitu ya. Nah, ini adalah kata-kata keterangan yang bisa digunakan dalam present perfect tense. Nah, seperti itu. Nah, sekarang saya ada beberapa soal, ada 2 soal. Oke, kira-kira ada yang bisa jawab untuk nomor 1 dan 2. Kira-kira yang mana dia yang pas, yang mana dia yang perfect? Ada yang bisa kasih tahu jawabannya? Sobat pintar yang join di sini. Yang nomor 1 pas, kalau yang nomor 2 present perfect tense. Betul sekali. Yang nomor 1 adalah dia pas. Karena dia last year. Tandanya dia adalah last year. Kemudian yang kedua dia adalah present perfect. Oke. Tandanya ada di kata since. Sejak. Nah, berarti jangan lupakan otomatis jawabannya adalah karena dia I berarti visited. Karena dia adalah verb ya, berarti langsung verb 2. Visited berarti tahun lalu aku mengunjungi Bali gitu ya. Berarti udah tahun lalu aja. Ya udah terjadi di masa lalu, udah selesai. Tapi kalau yang point 2 di situ dijelaskan present perfect. I berarti adalah pakai have ya, karena dia adalah I. Kalau has itu berarti she, he, it. I have played football since I was child. I am pretty good at it. Berarti dia mengenang masa lalunya. Berarti ketika masa lalu dia menjadi suka main gitu ya, main sepak bola ketika dia kecil dan dia tuh sangat bagus memainkannya. Jadi dulu sampai sekarang pun dia tuh masih menjadi pemain yang
hebat di sepak bola atau bermain sepak bola. Nah, seperti itu. Jadi kalau mau ngerjain tenses itu sebenarnya gampangnya atau grammar gitu ya. Lihat kata keterangan aja, kata keterangannya ini yang paling spesifik gitu ya. Kalau yang future itu tentunya kan di masa depan. Berarti ya tomorrow. Intinya yang digunakan untuk masa depan gitu ya. 2 days later atau next week. Nah, itu berarti future. Kalau yang past tentunya ya yesterday, last year tadi. Kalau yang ada kata since, ini tambahan juga ya, ada kata before. Before tuh bisa jadi nih. Before, after itu juga bisa di perfect tense. Nah, seperti itu. Oke, sekarang kita lanjut lagi ya untuk pembahasan soalnya. Oke, nah di sini ada soal yang number 8 nih. Johnny bla 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 down the stairs this morning and bla 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 his leg. Nah, kira-kira ada yang tahu nggak nih? Jawabannya itu yang mana? Ayo, Sobat Pintar. Kira-kira yang mana nih jawabannya? Yang A, B, C, D, atau yang E? I. Yang E? Oke. Ada yang jawab E. Oke. Yang lain gimana? Ada yang jawab A mungkin? Mungkin I, B, atau C? Ada yang jawab A? Ada yang jawab B? Saya kasih clue ya di sini kata kuncinya. This morning. This morning itu pagi ini. Kalau ada kata this morning, itu biasanya kita lebih fokus ke simple past tense. Nah, ini juga tandanya past tense nih. This morning. Tandanya past tense intinya, this morning. Berarti kita harus mencari kata kerja bentuk kedua. Berarti ada 2 kata kerja di sini. Ada verb 2 di sini sama verb 2 di sini. Berarti yang paling cocok itu yang mana? Yang A, B, C, D atau yang B. Yang mana kira-kira? Oke, di kolom chat udah jawab ya. Oke, Fata menjawab yang B. Oke. Ada jawaban lain mungkin? Mungkin dijawab A, atau dijawab yang C, atau jawab yang D mungkin? Gimana? Di sini ada siapa aja nih ya? Ada Fajar, ada Betari, ada Isnaini, ada Luna, ada Mari Wisabla, ada Nuna, ada Sandra. Nah, kira-kira yang mana nih yang join di sini Sobat Pintar? Jawabannya, oke, ada di kolom chat ya. Fajar menjawab yang D. Oke. Menjawab yang D ya. Oke, berarti ada 2 pilihan jawaban D, ada 1 pilihan jawaban yang E. Kira-kira yang mana? Oke, langsung kita bahas bersama-sama ya. Oke, dari situ kita membutuhkan verb 2. Verb 2 dari kata fall. Fall itu kan jatuh. Berarti fall. Jawabannya adalah tentunya bukan fall ya, karena dia verb 1. Berarti otomatis ini salah, ini salah. Berarti kalau ini falling kan, berarti dia verb in kan? Ya. Kan di sini kita pakai verb 2, otomatis salah. Nah, berarti jawabannya antara B dan juga D. Sekarang kita lihat fall, fell, itu verb 2. Ada yang tahu verb 3-nya apa? Ada yang tahu? Fall, apa? Fallen. Fall, fell, fallen. Itu adalah verb 3-nya. Berarti di sini dia dinamakan irregular. Berarti dia berubah-ubah. Dari verb 1, verb 2, sama verb 3-nya. Nah, berarti antara B sama D. Sekarang tinggal yang belakang, hurted sama hurt. Hurt itu adalah terluka, gitu ya. Berarti hurt itu adalah verb 1. Sekarang ada yang tahu nggak verb 2-nya kira-kira hurted atau sama hurt lagi? Hurt. Jawabannya adalah Hurted. hurted? No, jawabannya adalah hurt, hurt, hurt. Nah, karena hurt itu adalah dia verb 3, verb 2, verb 1-nya sama semua. Dia adalah regular. Tidak berubah sama sekali. Nah, jadi jangan terkecoh ya. Walaupun dia ada ed-nya, tapi ternyata dia adalah irregular.
irregular, sorry. Berarti kita nggak boleh pakai heard. Jadi jawaban yang tepat adalah yang D, D. yaitu fell sama heard. Gitu. Sekarang saya ada tepakan lagi nih. C itu apa berarti C? C itu melihat kan ya. Nah, ada yang tahu verb 2-nya sih? Saw. Saw. Kemudian verb 3-nya ada yang tahu? Oke, di kolom chat ada ya. Betul sekali Fajar, saw. Kemudian yang verb 3? Seen. Betul sekali. Jawabannya adalah seen. Oke. Ada, betul sekali Fajar. Saw, seen. Nah, verb 2 dan verb 3. Oke. Ada yang bisa kasih contoh satu lagi yang irregular, yang berubah-ubah? Ada yang bisa kasih tahu nggak? Apa lagi ya yang berubah-ubah ya? It, Kak. Oke, betul sekali. It. Kemudian verb 2-nya apa? Apa verb 2-nya? Ate. Ya kan ya? Ate, eaten. Nah, ini verb 3-nya. Gitu. Oke. Kalau by, ada yang tahu by? Bentuk verb 2-nya apa by? About. Betul sekali, Luna. About. Kemudian verb 3-nya? Sama ya. About. Oke. Jadi seperti itu. Sama juga kayak teach. Teach, taught, taught. Gitu. Jadi jangan sampai salah ya untuk menentukan kata kerja bentuk keduanya. Memang ada beberapa yang mudah heard-it gitu. Tapi kalau gitu ada yang pernah dengar nggak sih kata heard-it? Kan jarang banget ya kita mendengar kata I heard it. Gitu. I heard gitu. Jadi jawaban yang tepat adalah yang D. Seperti itu. Oke, sekarang kita lanjut ya. Kayaknya ini soal terakhir deh. Soal yang ke-9. Nah, oke. Sekarang ini juga mudah ya. Kita tadi udah belajar. Nah, di sini ada 2 titik-titik kosong, fill in the blank. Seperti tadi dia ada subjeknya, dia ada subjeknya. Nah, kemudian di sini ada money adalah noun, kemudian dress di sini adalah noun. Berarti kita membutuhkan kata kerja di situ. Oke, kira-kira kata kerja keberapa tuh? Coba ada yang tahu nggak? Oke, di kolom chat ya. Oke, bentuk kedua betul sekali Zaki. Ada Fajar juga. Bentuk yang kedua, betul sekali. Karena dia ditandai dengan kata apa tuh? Kata? Yesterday. Betul sekali. Kata yesterday. Kata yesterday di situ. Oke. Muhammad Zaki menjawab yang E. Oke. Stands and bow. Are you sure? Verb 2. Remember? Verb 2. This one is S. Are you sure you want to answer E? Oke, Fajar menjawab yang B. Oke, yang lain gimana? Ada jawaban lain? Ada jawab A mungkin? Ada yang jawab C? Ada yang D? Oke, langsung kita bahas ya. Karena waktunya juga sebenarnya sudah habis, tapi langsung kita bahas aja, nggak apa-apa. Oke, karena di situ ada kata yesterday, berarti kita ada verb to ya di situ. Nah, kalau kita lihat kata verb to di situ, kalau spend dia berarti adalah verb to-nya spend. Ada yang tahu nggak sih spend itu apa artinya? Ada yang tahu nggak? Spend. Artinya Menggunakan? menggunakan atau bisa menghabiskan gitu ya. Oke, betul sekali Fajar. Menghabiskan atau menggunakan. Gitu. Nah, berarti dia verb 1-nya. Kalau verb 2-nya kira-kira ada yang tahu nggak sobat pintar apa berarti verb 2-nya? Oke, di kolom chat. Oke, Zaki salah ya. Nggak apa-apa, mungkin terkecoh lagi. Zaki gampang terkecoh ya dari tadi ya. Oke, berarti di sini adalah verb 2-nya adalah spend. Pakai T. Spend. Nah, sama verb 3-nya juga spend. Verb 2, verb 3. Otomatis yang ada spend ada jawaban C dan juga B. Otomatis will spend dia miliknya future, nggak mungkin dong ada kata yesterday, harusnya tomorrow. Spend dia miliknya tenses present, ini ada S-nya.
berarti dia miliknya present karena S atau IS. Nah, kayak gitu. Kemudian yang terakhir berarti antara buy sama bought. Berarti di sini adalah buy. Membeli verb 1. Kalau bought berarti verb 2-nya. Buy, bought, bought. Verb 2 dan verb 3. Nah, seperti itu ya. Oke, spend and bought. Otomatis jawabannya adalah yang tepat adalah yang B. Nah, seperti itu. Oke, jadi gitu ya. Jadi cara menggunakan simple past tense atau perfect tense. Nah, sebelum kita menutup ada materi terakhir nih dari saya. Oke. Ini materi tentang recount, narrative, and song. Tadi kita sebenarnya sudah menyangkut sudah bahas ya. Kita bahas secara singkat aja, gitu ya. Kalau recount itu adalah teks yang telling the readers what happened. It retells a past event. Yaitu menjelaskan kejadian masa lampau, gitu ya. Karena di situ adalah recount kan lebih ke menceritakan kejadian masa lalu kamu, misalnya kamu liburan dari mana, gitu ya. Tapi ternyata dia nggak hanya personal recount aja, macam-macamnya. Ada faktual, ada historical, atau imaginative. Jadi bisa cerita tentang bersejarah, gitu ya. Kalau yang imaginative itu misalkan kayak gini, kamu tuh bermimpi semalam. Nah, kamu dari mimpi kamu tadi semalam, itu nanti kamu ceritakan tuh. Nah, tentunya dia menggunakan simple past, karena terjadi di masa lampau. Gitu. Kemudian kalau yang naratif itu adalah cerita imajinasi yang digunakan untuk menghibur orang. Nah, generative itu strukturnya ada ini aja ya. Orientation, complication, resolution, sama coda. Itu dari akhir. Kalau tipenya ini banyak ini ya. Pasti udah nggak asing lagi ya. Sama dengan film ya. Tipe-tipe atau genre yang bisa kita sebut genre dalam bahasa Indonesia, tapi dalam bahasa Inggris kita sebutnya genre. Jauh banget ya, dalam bahasa Inggris kita sebutnya genre, tapi dalam bahasa Indonesia kita genre gitu. Ada fable, ada fairy tales, ada science fiction, ada romance, ada mystery, sama ada legend. Nah, kemudian yang terakhir ada yang namanya song. Ini lebih kelas SMP ada nggak sih song ya? Di sini ada yang SMP. Ada. Ada ya song. Nah, oke. Song berarti yang paling akhir, yang paling seru biasanya ya dalam song itu, karena kita lebih suka ke biasanya ujian prakteknya kita lebih ke musik atau main atau nyanyi gitu ya di depan kelas gitu, atau kita biasanya listening. Jadi agak seru kalau mau belajar tentang materi-materi song atau naratif, karena naratif itu biasanya materinya juga kita bercerita tentang hewan-hewan gitu, atau biasanya telling story gitu. Nah, sekarang materi yang terakhir nih, yang song. Yang song itu adalah a composition of lyric short poem that is set to music and meant to be sung. Nah, berarti itu adalah komposisi dari suatu lirik, yaitu poem. Jadi lagu itu sebenarnya sama kayak puisi gitu ya. Nah, di sini barangkali ada yang penggemarnya Taylor Swift atau Swifties ya namanya kalau nggak salah. Nah, itu biasanya kan Taylor Swift lebih suka buat poem ya, kayak cerita-ceritanya ya terjadi dia di masa lampaunya gimana, atau dia memasukkan puisi-puisi di dalamnya gitu. Nah, kemudian tipe-tipe lagunya ada apa aja? Ada pop, ada rock, ada rap, ada hip hop, ada jazz. Gitu. Itu adalah tipe-tipenya. Nah, kalau yang strukturnya ada banyak ya. Yang biasanya kita lihat di Google kalau kita mau cari lirik itu kan pasti ada yang namanya intro. Intro itu berarti nada-nada awalnya yang pertama kali muncul gitu ya. Kemudian verse. Verse itu berarti bait-bait pertama dari lagunya. Kemudian resolution, ada pre-chorus, ada chorus, ada bridge, ada coda. Nah, itu namanya. Kemudian figurative language. Nah, dalam song itu juga ada yang namanya majas nih. Nggak hanya dalam poem aja, tapi dalam lagu itu ada yang namanya majas. Nah, ada yang namanya simile. Mungkin ada beberapa di SMP kayaknya ada nggak sih simile? Belum ada kayaknya ini SMA, tapi nggak apa-apa kita belajar lebih awal. Jadi simile itu kayak menyamakan suatu hal gitu. Biasanya ditambahi dengan as atau like. Gitu ya. Nah, itu biasanya ada tanda-tanda, misalnya ada suatu penyanyi gitu ya. Dia menyebutkan us apa gitu atau like apa. Itu nanti dia jadi dia menggunakan majas simile. Kalau metafor itu kan berarti penggambaran gitu ya. Kalau personification itu berarti benda mati dengan benda hidup gitu ya. Kalau hiperbola itu berarti melebih-lebihkan. Gitu. Jadi misalnya dalam penyanyi ada lagu yang melebih-lebihkan.
gitu. Onomatopoeia. Nah, onomatopoeia itu biasanya lebih ke suara dari benda atau sesuatu. Misalnya, Sobat Pintar pernah dengar nggak sih? Boom, clap, the sound in my heart, the biggest. Nah, boom, clap. Nah, itu kan berarti boom, clap itu kan berarti suara dari jantung gitu ya, boom. Nah, berarti atau suara dari bom, boom. Atau mungkin dari lagu yang ada cik-cok, cik-cok. Nah, itu berarti adalah suara jam gitu ya. Nah, itu biasanya dinamakan dengan majas onomatopoeia. Itu. Kalau aliterasi itu berarti kesamaan huruf awal biasanya. Kalau rhyme itu berarti kesamaan akhirnya. Nah, seperti itu. Nah, untuk penjelasan lebih lanjut, bisa lihat Sobat Pintar di TikTok-nya Aku Pintar, atau bisa juga di Instagram-nya, atau bisa juga langsung ke channel-nya di aplikasi Aku Pintar. Itu nanti juga ada beberapa video yang membahas tentang song atau narrative dan juga recount. Atau mungkin Sobat Pintar di sini yang lagi kebingungan gitu ya sama PR bahasa Inggris, boleh banget langsung ditanyakan di komunitas Pintar. Channelnya tentunya di channel bahasa Inggris gitu ya. Nanti langsung aja dikirim di channelnya. Nanti bisa ditanyakan, Kak aku lagi kesusahan nih, misalkan ada PR gitu ya. Ini gimana sih cara pengerjaan, atau bisa tolong dijelaskan. Nah, nanti bakal saya bantu untuk menjelaskan bagaimana sih untuk jawabannya atau bagaimana cara mengerjakannya. Nah, seperti itu. Oke, well sebelum kita mengakhiri ya pertemuan untuk hari ini, apa ada pertanyaan dari Sobat Pintar? Oke, kalau tidak ada pertanyaan mungkin adalah quote terakhir dari saya. Ini bukan quote dari saya sebenarnya, saya juga mengambil dari seorang artis gitu ya, bukan artis, penyanyi. Ada yang tahu Harry Styles? Nah, karena memang I'm a big fan of him, so a dream is only dream until you decided to make it real. Jadi sebuah mimpi itu adalah hanya sebuah mimpi ya, sampai kamu menjadikannya nyata. Jadi kamu tuh bakal bermimpi terus kalau kamu nggak mau melakukan atau bertindak sesuatu gitu. Jadi a dream is only dream until you decided to make it real. Jadi kita harus berusaha sekuat tenaga untuk mewujudkan dari mimpi kita. Gitu. Jadi jangan jadikan mimpi kita hanya sebuah mimpi aja gitu, tapi jadikannya suatu kenyataan. Gitu. Oke, well Sobat Pintar, mungkin terakhir itu aja ya yang bisa saya jelaskan untuk Sobat Pintar. Jadi mungkin itu saja dari saya. Terima kasih. Sampai jumpa Sobat Pintar. Belajar pintar bersama Aku Pintar. Download sekarang.